Sudah. Pasangin dulu ya. Cek ya, biar semakin jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Rizal. Ada embunnya. Anak-anak yang berbahagia, kali ini kita akan membahas mengenai Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Sebelum itu kita pengen tahu dulu mengapa kita belajar Asmaul Husna. Pernah lihat gambar ini? Ya, setiap pagi kalian menyanyikannya. Bismillahi bada'na walhamdu lirabbina wassalatu wassalam linnabi habibina, dan seterusnya. Ia itulah penggalan syair dari lirik Asmaul Husna yang sering kalian dengungkan. Kenapa kita belajar itu? Tujuannya satu, supaya kita hafal Asmaul Husna. Karena ada hadis, siapa yang hafal Asmaul Husna dakhalal jannah, masuk surga. Dua, supaya kita bisa mencari bukti akan keagungan Allah melalui nama-namanya yang indah. Oleh sebab itu, ikuti terus video ini untuk tahu Asmaul Husna yang akan kita bahas. Apa sih Asmaul Husna itu? Asmaul Husna itu dari kata asma, nama-nama, al-husna yang indah. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah. Jumlahnya ada berapa? Betul, 99. Tapi tidak semuanya kita bahas hari ini. Yang kita bahas cukup 2 dulu. Apa itu? Yang pertama adalah As-Somad. Tentu anak-anak sudah hafal surat Al-Ikhlas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allahus somad, Allah tempat meminta. Nah, ini perlu pendalaman. Kalau anak-anak pernah dengar orang pergi ke dukun, orang pakai jimat, orang pakai mantra-mantra, itu tandanya dia tidak meyakini Allah sebagai zat yang as-somad atau tempat meminta. Mestinya semuanya harus dimintakan kepada Allah, bukan pada orang lain, bukan pada benda, bukan pada yang lainnya. Itu kuncinya. Nah, as-somad, bentuk pengamalannya tidak hanya dihafal, oh Allah punya as-somad tempat meminta, bukan, tapi dalam wujud praktek kita setiap kali punya masalah, setiap kali punya persoalan, setiap kali punya keinginan, hendaknya kita meminta pertolongan, meminta bantuan adalah pada Allah. Boleh minta bantuan pada makhluk, pada yang lain, boleh, tapi itu bukan bantuan yang hakiki, bukan bantuan yang sifatnya mutlak. Tetap pertolongan utamanya berasal dari Allah. Oleh sebab itu kita mesti sadar bahwa setiap apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki, selayaknya kita memintanya hanya kepada Allah. Itulah pengamalan sejati dari kita meyakini bahwa Allah punya sifat atau punya nama yang disebut dengan As-Somad. Oke, jelas ya? Oke. Yang kedua adalah Al-Muqtadir atau yang memegang kekuasaan. Kekuasaan Allah itu tidak ada batasnya, baik batas wilayah, batas waktu maupun batas-batas yang lain. Kita sebagai manusia itu orang yang sangat terbatas. Untuk makan nasi saja kita nggak bisa sendiri. Coba makan sesendok nasi, kita butuh apa? Berasnya. Apa kita bisa menanam beras? Sendok. Apa kita bisa membuat sendok? Lalu kadang kita juga butuh
rice cookernya, kan nggak bisa makan beras, harus dimasak dulu. Kita bisa bikin rice cooker? Nah, tidak bisa. Kadang kita juga perlu lauk. Oke, kita bisa masak, tapi mencarinya kita bisa. Nah, bahkan untuk makan sesuap nasi yang penuh dengan lauk itu kita butuh banyak pertolongan. Berbeda dengan Allah yang punya sifat Al-Muqtadir, yang memegang kekuasaan. Tidak perlu bantuan yang lainnya, Allah itu sudah berkuasa atas segala hal. Bentuk pengamalan dari Al-Muqtadir ini tentu bukan dari hanya menghafal saja. Oh, Allah punya nama Al-Muqtadir loh, bukan. Tetapi kita sadar bahwa kekuasaan kita terbatas. Di satu sisi kita juga meyakini bahwa kekuasaan Allah itu tiada batas, segala hal yang terjadi atas kekuasaan Allah, sebab Allah yang memegang semua kekuasaan. Dengan meyakini itu berarti dalam hidup kita tenang, kita punya ketenangan batin. Oh, apa yang menimpa saya, apa yang terjadi sekarang ini itu atas kehendak Allah, yang berarti Allah juga punya kekuasaan untuk mencabutnya atau untuk menyembuhkannya kembali. Nah, kira-kira begitu. Dalam situasi COVID ini kita harus meyakini Allah Maha Al-Muqtadir. Jadi kita punya harapan. Kita punya harapan bahwa Allah yang menurunkan penyakit, Allah juga yang akan mengangkatnya. Kira-kira begitu. Jadi dua Asmaul Husna itu yang perlu adik-adik, perlu anak-anak pahami dulu. Pahami lalu diamalkan. Untuk lebih jelasnya nanti silakan buka buku PAI bab 1. Nah, bagaimana? Sudah jelas ya untuk pembelajaran kita hari ini? Kesimpulan: 1. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah. 2. Jumlahnya ada 99. Yang kita pelajari adalah 2 diantaranya. 2 itu yaitu pertama As-Somad, yang maha dimintai pertolongan. Yang kedua adalah Al-Muqtadir, yang megang kekuasaan. Kedepan pertemuan selanjutnya kita belajar 2 Asmaul Husna lagi. Nanti silakan dicek, ada Al-Baqi dan yang lainnya. Kita besok bahas Al-Baqi dulu. Baik, itu dulu ya. Untuk memperkuat pertemuan kita, silahkan anak-anak membaca buku bab 1 dari PAI kelas 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.